Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Berlian? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dalam acara kita yaitu Bincang Edukasi dan Literasi Anak Negeri bersama saya Nur Aini yang merupakan program inovasi perpustakaan Lentera 45 di SMP Negeri 45 Jakarta. Baik, hari ini kita mempunyai edisi yang sangat spesial, yaitu kita kedatangan seorang tamu. Udah tahu belum tamunya? Ya, seorang narasumber hebat ya, secara nasional, kemudian juga seorang penulis, dan siapa lagi kalau bukan kepala sekolah kita, Bapak Satar SPD MPDN. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, kita sapa langsung ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat. Ya. Terima kasih Bapak untuk bisa hadir di acara Berlian. Ya, karena kita tahu sendiri Pak Satar itu begitu sibuk sekali ya Pak ya. Baik Pak, kiranya nanti kami izinkan bertanya beberapa hal tentang Bapak gitu Pak. Sebelumnya saya ingin mengatakan ada satu bahasa Pak, peribahasa bahwa masa depan adalah milik orang yang percaya dengan impiannya Pak. Nah, kalau boleh tahu apa nih impian Bapak Pak sebelum Bapak menjadi seorang kepala sekolah sampai datang ke SMP Negeri 45 Jakarta? Terima kasih Bu Nur. Barangkali ini untuk anak-anak jangan kaget ya ketika saya harus menceritakan sebuah impian saya. Yang pertama, kalian bersyukur hidup di zaman sekarang. Kemudian saya lihat setiap harinya kalian pulang sampai sore. Ketika saya tanya nunggu dijemput. Terkadang di pagi hari saya lihat kalian juga diantar makanan, siangnya diantar juga. Kemudian pulang di seberang jalan sana jajanan berjejeran dan cukup enak-enak itu. Dan mohon maaf, itu tidak terjadi Bu Nur di zaman saya. Dan kita bisa melihat kondisi saya pada saat itu, berarti saya lahir 55 tahun yang lalu, di tahun 69 ya. Tentu sangat berbeda dan lahir dari keluarga yang sederhana. Bapak saya hanya seorang pegawai rendahan di pabrik tekstil di Jawa Tengah sana. Kemudian penghasilan pas-pasan dengan 9 orang anak Bu Nur. Gitu. Saya harus berpikir pada saat itu saya harus keluar dari zona ini. Karena kalau tidak berani mimpi untuk keluar dari zona ini, saya akan seperti masyarakat kebanyakan. Katakanlah di sana itu usia kecil saya, mungkin kalian nggak pernah lihat kerbau. Kerbau di sana banyak. Hiburan saya kerbau. Kemudian dari hal-hal semacam itu, setiap sore pun saya harus mencari kayu. Dan itu bukan sekali dua kali gitu, mencari kayu. Kemudian ketika bapak saya sepulang kerja nyari rumput, saya pun tanpa dikomandoi orang tua saya diam-diam ikut mencari rumput juga. Sedih rasanya, teringat bapak saya juga pengen, namanya orang Islam ya, pengen beridul fitri, tapi ada satu beban, karena ketika idul fitri orang tua saya pengen istirahat tidak nyari rumput, sementara peliharanya kan harus dikasih rumput terus. Harus tetap makan ya Pak. Iya. Jadi H-1 Idul Fitri saya terbayang orang tua saya nyari rumput sebanyak-banyaknya agar besoknya bisa tidak nyari rumput. Itu. Nah, dari hal semacam itu mulailah bahwa saya harus merubah keadaan ini. Saya harus bisa di sela-sela ketidakmampuan orang tua saya, dan akhirnya saya mencoba jalan yang terbaik adalah menjadi anak yang cerdas, anak yang hebat, dan itu kata kuncinya.
Kemudian dari kata kunci itu, saya mulai mencoba buat satu jadwal bahwa untuk mampu harus bisa membaca. Ya, di tengah-tengah keterbatasan, sekarang kalian betapa nikmatnya lampu ada di mana-mana. Dari SD saya sudah mulai membaca, dan saya masih ingat kelas 3 SD saya sudah menjadi asisten guru. Wah, Kelas keren 3 SD sekali itu, ya. Bro. Beri tepuk tangan Ya. dulu dong. Keren tuh. Ya, asik. Karena dari kelas 3 SD saya sudah mulai, ketika gurunya memberikan soal matematik dan lain sebagainya, maka si guru itu menyampaikan tolong pekerjaan anak-anak dikoreksi. Koreksi. Jadi setiap yang sudah selesai, Bu Nur, ya saya yang ngoreksi, saya ngasih nilai. Oh betul 3, berarti dapat 30. Oh betul 7, 70. Dan saya tahu jawaban itu, sehingga saya menjadi semacam asisten tidak resmi lah, Tidak langsung. tidak langsung terus seperti itu. Padahal usia saya masih di bawah mereka. Ya, saya 1 tahun lebih muda masuknya dibanding yang teman seangkatan itu. Bahkan di kelas 6 pun saya satu kelas dengan kakak saya yang perempuan, dengan sepupu saya yang perempuan, karena dia tidak naik kekejar saya, teman-teman itu. Dan saya akhirnya punya pola untuk merubah kondisi semacam ini. Saya harus punya satu prinsip. Akhirnya saya membuat satu prinsip, minimal saya 1 hari harus belajar pada saat SD 2 jam. 2 jam. Saya main bola, kemudian juga suka nyari burung dan lain sebagainya, tapi membaca saya tidak pernah ketinggalan dari yang ada. Nah, kegemaran saya membaca dilanjut sampai SMP, sehingga ketika SMP pun sama. Saya membaca, dan bayangkan membaca dengan menggunakan penerangan sederhana. Lampu coleng atau lampu Lipstick, ceplek, bahasa Jawanya ceplek tuh, yang pakai minyak, lentera kecil di meja. Saya baca, dan bacanya saya menggunakan pola. Apa? Ketika sepi, saya membaca. Jadi jam 3 malam itu bukan hal yang aneh bagi saya ketika saya membaca. Jam 3 malam saya sudah biasa membaca. Kemudian mungkin sekarang saya teringat, Pak Saharudin pengawas kita suka bilang, bikin sinopsis. Saya tidak tahu pada saat itu saya sudah membuat sinopsis. Semua materi pelajaran saya punya catatannya semua. Semua materi pelajaran. Jadi buku-buku setebal apapun saya punya catatan. Matematika ringkasannya ada, bahasa Indonesia ada. Dan ini sudah dilakukan dari SMP pun terus menerus macam itu. Karena saya bermimpi bahwa saya tidak harus seperti ini. Suatu saat saya harus bisa keluar dan yang menjadi terbaik. Nah, dari situ alhamdulillah saya juga pengen punya sepeda seperti orang-orang. Di sela-sela ketidakmampuannya, ya saya tidak mengeluh, sehingga ketika usia SMP saya tidak banyak kenangan tur dan lain sebagainya, karena pada saat itu ketika SMP itu bulan puasa tuh libur full, 1 bulan libur full. Saya gunakan untuk main ke saudara saya di Jakarta, dan di Jakarta sesungguhnya saya tidak main, saya jualan koran. Ya, jadi di SMP itu 1 bulan saya jualan koran, Bu Nur, jualan koran. Dan saya masih ingat 1 bulan saya jualan koran di kelas 2 SMP, liburan mau kelas 3 SMP. 1 bulan jualan koran saya untung 33.000 dalam 1 bulan jualan koran. 33.000, mimpi saya punya sepeda tercapai. Sampai rumah saya beli sepeda harganya 29.000. Saya punya sepeda yang didambakan oleh anak-anak dengan jerih payah jualan koran. Itu, dan akhirnya teman-teman saya ngiri, ternyata punya sepeda seperti itu, padahal saya jerih payah jualan koran. Itu sampai SMP lulus, dan ini menjadi masa yang sedih juga. Ketika SMP saya melanjutkan SMA, gimana bayarnya orang tua saya? SMP di Jakarta, Pak? SMA-nya di Jakarta. SMA di Jakarta ya, Pak. Akhirnya berangkat ke Jakarta, saya coba mencari kira-kira sekolah mana yang bisa. Saya mencoba masuk di sekolah SMA 18. SMA 18 itu letaknya di sebelah kanan Beos, stasiun Beos. Saya nyoba ke sana, saya menanyakan sama gurunya, sekolah ini masuknya apa? Oh, kalau kelas 7, kelas 1, 2, maaf, kelas 3 dan kelas 2 masuknya pagi. Tapi kelas 1-nya masuknya siang. Nah,
kelas satunya saya terpikir saya bisa masuk siang karena paginya saya jualan koran. Ya. Tapi ketika kelas 3 masuk pagi saya jadi bingung jualan korannya bagaimana karena kan harus berbagi waktu itu ya. Akhirnya dengan terpaksa saya berhenti sekolah. Saya tidak sekolah karena ketidakmampuan saya harus istirahat 1 tahun dan saya mencari pelanggan-pelanggan koran. Dan pada saat saya jualan koran, duduklah sesama pedagang koran, Bu Nur. Saya tanya, pedagang koran itu pakai baju SMA? Pakai baju SMA. Akhirnya saya tanya, kakak sekolah di mana? Saya sekolah di satu sekolah SMP swasta di Tambora. Masuknya apa? Masuknya siang itu. Padahal pada saat itu saya akan masuk STM. Mau masuk STM. Nanti saya akan masuk STM. Tapi STM di saat itu adalah paling mengerikan lah. Tawuran terus tiap hari tawuran. Image-nya ya Pak? Image-nya. Dan bahkan bukan image, bahkan itu terjadi. Oh benar-benar Ya kan saya di Pademangan Barat di Ancol sana. Itu Gunung Sahari itu tempatnya tawuran. Saya terpikir kalau saya masuk STM, apa ilmu yang saya dapatkan? Karena tiap hari adalah tawuran terus. Akhirnya saya berubah, saya akan masuk SMA. Nah, disitulah saya menemukan satu SMA yang masuknya siang terus. Nah, selama 3 tahun saya jualan koran. Dan tidak ada satu teman murid pun yang jualan koran. Saya sebagai pedagang koran tahu. Jadi rahasia itu Pak ya? Rahasia. Karena biarpun bagaimana, saya punya teman-teman cewek juga kan. Oh gitu. Malu kalau saya sebagai pedagang koran. Saya umpetin itu status saya sebagai pedagang koran. Saya lupakan itu. Jadi setiap pagi subuh saya jalan jualan koran dan jam 11 saya pulang di daerah Glodok sana, jam setengah 12 saya berangkat lagi jualan koran. Itu berlangsung 3 tahun. 3 tahun dan bersyukur alhamdulillah selama 3 tahun saya sebagai peringkat 1 terus di SMA itu. Dan sekali lagi ada satu hal yang membuat saya sedih pada saat itu. Di kelas 3 SMA saya mau mendaftar sebuah perguruan tinggi itu. Saya mau daftar kuliah. Tapi ketika saya mau daftar kuliah, waktu itu dibutuhkan 300 rupiah. Rupiah atau ribu? 300 rupiah. 300 waktu rupiah. itu. Angkanya masih 300 karena kuliah pada saat itu pun 1 semester cuma 196.000. Waktu itu suruh daftar 300 rupiah. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan saya masih sebagai pedagang koran, saya sempat menyampaikan ke langganan koran saya, kebetulan dia etnis Cina, tapi dia dialek Jawa, Cina Jawa lah, ada di Pangeran Jayakarta. Saya sampaikan pada saat itu, saya bilang, Pak, mohon maaf, boleh nggak saya utang duit? Berapa? Meminjam terlebih dahulu. Iya, gitu. saya minjam, saya mau utang duit 300, tapi nanti bayarannya dicicil dari uang koran yang saya berikan itu. Orang itu menyampaikan, kamu buat apa? Saya mau buat daftar kuliah. Saya dikasih 300, sudah kamu daftar kuliah. Nah, satu keberuntungan, 5 langkah saya menerima uang 300 rupiah itu, saya dipanggil lagi. Di sini, ya Pak, kenapa? Yang 300 rupiah itu kamu nggak usah bayar. Loh kok gitu? Itu hadiah dari saya karena kamu lulus SMA kan? Iya Pak. Sebuah kebahagiaan yang luar biasa Bu Nur itu pada saat tangan itu. dulu nih. Ya. Jadi karena kesungguhan ya Pak ya, karena kesungguhan orang pun melihat dan menghargai usaha yang Bapak lakukan. Ya, karena orang itu tahu kalau saya tuh pelajar. Pelajar kan saya suka pakai celana abu-abu. Dan alhamdulillah juga anak-anak setelah tes, dari hasil tes, saya tidak tahu ini pengumumannya kapan, saya nggak hafal. Karena keluarga saya bukan keluarga mahasiswa dan lain sebagainya. Yang penting saya jualan koran. Dan pada saat jualan koran saya pulang, saya kembali ke Jakarta lagi, ada tetangga saya bilang, bukannya kamu itu daftar kuliah? Iya. Hari ini pengumuman kok gitu. Kok pengumuman? Iya. Ada di mana? Di koran Kompas. Kapan? Kemarin pengumumannya. Saya nyarilah koran Kompas. Saya teringat ada orang yang langganan koran Kompas, saya buka. Ada nama saya. Saya dinyatakan lulus. Dan dari sekolah itu, saya sekolahnya tidak favorit ya. Satu-satunya anak pertama yang jebol perguruan tinggi. Dan juga jadi mengangkat nama sekolah tuh Pak ya? Nama sekolah itu terangkat. Karena pada saat itu nggak mungkin sekolah swasta ini akan menghasilkan anak yang mampu ke perguruan tinggi. Ya, itu.
Dan sekali lagi saya bersyukur dengan guru-guru saya, karena ketika SMA pun saya betapa dekatnya dengan guru-guru SMA saya. Saya suka ngaji bareng, saya masih ingat namanya Pak Agus Kaharudin, guru matematik saya. Sampai ketika saya mau tes pun saya dipinjemin pensil. Ini kamu pakai pensil Teknos waktu itu. Sudah. Jadi walaupun saya nggak pernah les-lesan gitu ya. Di sini kan banyak tempat les ya yang terkenal. Itu Teknos itu tempat bimbel yang terkenal. Saya jadi pinjemin pensilnya tok. Ngertinya saya belajar padahal enggak. Dan bersyukur saya diterima di ekip Jakarta tahun 89 ya. 89, dan di situ mulailah saya kuliah dengan satu kesederhanaan. Kenapa? Karena saya bukan jualan koran lagi. Karena jualan koran nggak bisa, saya kuliah di Rawamangun, kemudian jualan koran pagi, saya berubah. Saya mencari penghasilan lain, yaitu setiap pulang kuliah, habis maghrib saya ke Mangga Besar. Di Mangga Besar itu cukup ramai, dunia hiburan banyak di sana, dan saya membantu jadi tukang parkir. Wah, Jadi saya tukang parkir. Ya, sekarang tukang parkir. Anak-anak ya, tukang koran, tukang parkir. Tapi itu tidak menjadikan Bapak itu rendah gitu ya, merasa rendah atau merasa kurang ya? Pak, Oh enggak, saya di luar tukang parkir, tapi di kampus saya waktu itu adalah ketua mahasiswa jurusan. Wah, keren sekali ya. Di luar tukang parkir, di kampus saya ketua HMJ namanya, mahasiswa jurusan. Kemudian berikutnya saya pemangku adat Racana Ekip Jakarta Pramuka pada saat itu. Kemudian saya menjadi ketua senat. Kalau ketua senat itu di sini ketua OSIS. Di sana menjadi saya ketua senat Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya menjadi ketua senat juga, dan makin berkembang, saya makin percaya diri, dan saya punya tekad bahwa ketika itu menjadi pegawai negeri itu susah. Dan saya akan sampaikan, saya tidak akan melamar pegawai negeri, saya tidak akan melamar pekerjaan, tapi biarkanlah pekerjaan itu melamar saya. Wah, itu suatu prinsip yang Saya punya konsep ya. itu. Nah, Dengan apa? Pekerjaan melamar saya harus menjadi orang yang benar-benar pinter, bukan pinter setengah-setengah. Saya buktikan bahwa pekerjaan itu melamar saya. Mulai di sela-sela menjadi tukang parkir tadi, ya tukang parkir, karena parkirnya pelajar, saya dapatnya banyak. Setiap yang datang parkir saya terima dengan baik, mobil saya temuin dengan baik, sampai keluar pun mobilnya saya bukain pintunya dengan begitu sopannya. Sehingga banyak, kalau tukang parkir biasa untuk mendapatkan uang 5.000. katakan 5.000 5 mobil, kalau saya 5.000 bisa 1 mobil. Karena ketika di uang 5.000-an dikembalikan, tidak usah, buat kamu saja. Pelayanan, karena pelayanan terbaik, ya pelayanan terbaik. Jadi sekali lagi di situ saya jadi tukang parkir sambil kuliah, dan saya merasakan sekali gitu perjuangan saya itu. Dan kalau di tempat kuliah juga saya tidak saya merangkap pagi sampai sore sebagai ketua senat mahasiswa, tapi sore sampai malam saya adalah aktivis pramuka, ya, sehingga saya punya kosan di Rawamangun sana hanya sebagai tempat ganti baju saja, Bu Nur. Ganti baju, selesai ke kampus lagi, besok subuh pulang ganti baju. Kalau lihat anak-anak pramuka sampai sore masih kalah dengan saya. Saya tuh pulang jarang, pulang hanya nyuci, jemur, berangkat lagi. Terus seperti itu. Dan kalau saya ceritakan lebih lanjut, sebagai ketua mahasiswa perguruan tinggi, sampailah pada singkat cerita titik terakhir saya di wisuda, dan itu pun saya dinyatakan lulusan terbaik juga. Kemudian cum laude, dan alhamdulillah yang tadi saya bilang pekerjaan melamar saya buktikan. Saya praktek ngajar anak-anak. Saya praktek ngajar PPL ya. Saya akan sampaikan, ketika saya PPL pasti saya tidak boleh keluar dari sekolah ini. Saya praktek ngajar PPL di SMA Negeri 22, Hutan Kayu, Jakarta Timur. Ada 5 orang teman saya ngajar, dan ketika dinyatakan hasil yang terbaik saya. Dan apa kata kepala sekolah? Kamu langsung setelah selesai ngajar jangan keluar, tapi ngajar di sini. Itu bukti pertama bahwa saya tidak melamar pekerjaan. Langsung dilamar. Pekerjaan yang melamar. Sedang mengajar, Bu Nur, dipanggil lagi sama teman saya, Pak, SMA di Jakarta Barat membutuhkan guru. Kenapa? Bapak silahkan ke sana. Tanpa melamar pun apapun, jadwalnya sudah ada. Bapak sekarang di kelas ini, saya tidak pernah lamar. Semaya Jakarta Selatan pun, Pak, di sana Bapak panggil sana. Kenapa?
Bapak harus padahal saya tidak pernah ngelamar. Dan satu hal yang luar biasa, Bu Nur, di Desember 95 SK saya turun menjadi seorang pegawai negeri sipil. Saya tidak pernah melamar. Hanya naruh berkas pemberkasan saja, dan saya tidak melamar yang susah-susah. Jadi 6 bulan lulus, saya sudah jadi pegawai negeri dengan jalur ikatan dinas. Ini sejarahnya itu, dan singkat cerita, banyak teman-teman saya jadi kepala sekolah nunggu 6-9 tahun. Saya hanya ikut tes, dalam proses 1 bulan saya sudah jadi kepala sekolah. Minggu ini tes, minggu ini wawancara, minggu depannya adalah penempatan, dan saya pertama ditempatkan menjadi kepala sekolah di 264, bukan di 264, SMP 100, ya Pak. di 100, baru 1 tahun sudah ditawarin pindah, kemudian pindah ke SMP 187, 2 tahun 8 bulan, kemudian baru 2 tahun 8 bulan dipindah di sini, SMP Negeri 45, dan di sini jabatan saya selalu double terus, karena di samping sebagai kepala sekolah 45, merangkap sebagai kepala sekolah SMP Negeri 54. Dari 54 merangkap juga kepala sekolah Negeri 132. Dari 45 merangkap juga kepala sekolah 264. Dan sampai sekarang saya masih merangkap sebagai kepala sekolah Negeri 132. Nah, hal-hal semacam ini masih saya rasakan, dan sekali lagi saya juga sebagai ketua MKKS Jakarta Barat, yaitu kumpulan kepala sekolah ketuanya saya. Kemudian saya juga malang melintang menjadi ketua MGMP Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya banyak kenal guru DKI Jakarta, dan saya bersyukur juga saya sebagai penulis buku pendidikan Pancasila. Kalau kalian suatu saat nanti buka di perpus, itu ada nama saya di sampel depan, dan sekali lagi itu juga cukup bagus. Dan kemarin ada teman saya dari Purwokerto memfoto buku yang itu adalah karangan saya, sahabat saya, dia dosen. Ini yang ngajar Pak Hatar ya, dan itu sekilas bagaimana saya sampai di 45. Wah, keren banget ya kisahnya ya. Sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dicontoh nih Pak oleh para siswa kita ya, anak-anak muda berikutnya, bahwa dengan kesungguhan, dengan tekad, kedisiplinan, kemudian juga komitmen diri, dan jangan takut untuk bermimpi, ya kan? Nah, karena semua itu adalah langkah awal ya Pak ya, untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan atau suatu kesuksesan. Nah Pak, ketika sudah masuk SMP 45 Pak, kira-kira Pak, visi dan misi apa nih Pak yang Bapak ingin kembangkan atau ingin dapatkan di SMP 45 Pak? Sebenarnya gini, banyak orang pinter, di mana-mana tuh banyak orang pinter. Saya melihat anak-anak itu pinter-pinter banyak. Ketika dikasih sebuah teori dia pinter. Dan yang miskin, yang kurang adalah bagaimana penerapan dari kepinterannya itu. Contoh, mungkin banyak orang kalau dikasih soal, jika kalian menemukan sampah, maka apa yang akan kalian lakukan? Saya yakin jawabannya adalah saya akan diambil dan taruh di tempat sampah. Itu secara teori itu. Sama, kalau dikasih soal, jika kalian melihat orang yang butuh pertolongan, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan menolong. Tapi faktanya, ketika melihat sampah, dilewatin. Ketika butuh pertolongan, dicuekin. Nah, hal-hal semacam itulah yang menjiwai saya di SMP 45, bahwa anak-anak 45 bukan itu karakternya, yaitu orang yang memiliki karakter antara perkataan dan perbuatan harus nyampe. Maka sekarang kaitannya dengan ini, saya minta anak-anak 45 itu memiliki karakter yang baik, ditambah berbudi pekerti luhur, itu ada gambarannya semacam itu, dan juga tidak gaptek, memiliki inovasi, dan jangan lupa pinter, peduli, tidak gaptek, dan memiliki jiwa hidup sehat, kemudian wawasan lingkungan. Ini perpaduan ini menjadi keren. Anaknya pinter, peduli, imannya bagus, kemudian wawasan lingkungannya hebat, dan hidup sehat menjadi sebuah kebutuhan. Saya harap itu, dan saya yakin ketika anak-anak saya di 45 siapapun seperti itu, kesuksesan pasti akan diraih. Karena di sana dibutuhkan
Bukan orang yang pinter, tapi yang peduli. Pinter, peduli, sukses, itu kuncinya. Tapi bukan hanya pinter, peduli, cuma pinter dan peduli. Tapi apa? Bagaimana tingkat keimanannya? Bukan itu saja, pinter, peduli, keimanan. Oh, bagaimana pola hidup dia? Dia berbudaya hidup sehat enggak? Oh, 4 masih kurang. Lingkungannya bagaimana? Jika ini 4 diramu jadi satu, ya dia anak yang ngerti imannya bagus, kemudian pinter, peduli, berpola hidup sehat, dan dia punya wawasan lingkungan yang bagus, itu menjadi kesempurnaan yang saya impikan di 45. Oke, mudah-mudahan semuanya ini ya, para siswa, kemudian semuanya yang ada di SMP Negeri 45 Jakarta bisa memahami ini ya Pak ya, sehingga bisa menerapkannya dan mencapai tujuannya. Baik Pak, kemudian Pak, selama Bapak di SMP 45 Jakarta ini, praktik baik apa nih Pak yang mungkin Bapak unggulkan atau yang pernah Bapak lakukan sehingga untuk kedepannya bisa SMP 45 ya, walaupun sudah dikenal begitu banyak, tapi bisa lebih baik lagi dari yang sekarang Pak. Ini sebenarnya yang menjadi titik berat saya di sini. 45 itu bukan sekolah biasa. 45 sebagai sekolah unggulan. Jadi di masyarakat sana orang menyatakan bahwa di 45 itu anak gurunya nggak ngusah ngajar itu anaknya udah pinter itu. Tapi kebetulan itu mungkin dulu karena sekolah 45 itu sekolah RSBI, sekolah SSN standar nasional. Tapi ketika saya mimpin itu kan hilang, sama masukannya sama, inputnya sama. Maka apa yang akan saya rubah dengan pola seperti itu? Karena 45 inputnya dari lingkungan, sekitar lingkungan sama. Nggak jauh beda 45 dengan 248 sekarang sama. SMP 45 dengan 125 sama. Demikian dengan 264 sama. Karena inputnya adalah lingkungan semua sama. Maka ketika saya memimpin di 45, satu, yang membedakan adalah proses. Saya mainkan di proses. Apa? 45 kita mainkan dari guru dulu. Gurunya harus punya disiplin tinggi. Bagaimana mau memproses dengan baik kalau gurunya tidak disiplin? Bagaimana anak-anak mau terima pelajaran dengan baik wong gurunya sebentar pergi? Jadi saya pola dulu, gurunya harus disiplin dulu. Tapi disiplinnya bukan sebuah disiplin keterpaksaan, disiplin yang penuh rasa tanggung jawab dari dalam inner, dari dalam. Saya yakin guru itu akan bisa memproses dengan baik ke anak-anak kalau dia sudah disiplin dulu, maka mengedepankan proses. Contoh saja, mungkin anak-anak tahu singkong ya, singkong diserahkan ke beberapa orang hasilnya beda-beda. Ketika singkong diserahkan ke orang tua kamu yang mungkin tidak punya keterampilan yang bagus, maka jadi singkong rebus. Singkong satu dipotong jadi 3 singkong kan, diserahkan ke orang lain sebelahnya menjadi singkong Thailand, singkong madu. Diserahkan orang lain diproses lagi menjadilah sebuah keripik dengan aneka rasa. Dibuat lagi yang lebih canggih lagi menjadi singkong yang tempatnya di etalase, dingin, gak kehujanan. Judulnya kasih judul singkongku. Harganya mahal. Itu semua adalah hanya beda di proses. Dari kondisi itu, saya sebagai pimpinan di 45, maka saya matangkan prosesnya dulu. Silakan input boleh sama dengan sekolah lain, tapi tetap proses menjadi hal yang utama. Nah, di 45 kita sudah terapkan sebuah proses dengan tanggung jawab tinggi. Di perpustakaan seperti apa? Sebagai wakil seperti apa? Demikian sebagai caraka seperti apa? Jadi proses berbasis tanggung jawab. Ini praktek baik di SMP 45. Jadi ketika orang-orang ke SMP 45 pun sudah pada nanya, kok SMP 45 kok bersih? Kok SMP 45 anaknya tertib? Kok SMP 45? Dan banyak sanjungan-sanjungan yang diberikan oleh sekolah lain. Karena apa? Saya mencoba menerapkan disiplin dengan budaya positif itu tanpa ada suatu paksaan. Dan ini sudah mulai saya rasakan sekali dari semua sektor. Orang mengakui, bahkan ada kepala sekolah lain pun minta bagaimana kalau petugas kebersihan 45 ditukar di tempat sekolah saya. Banyak yang ngincer, itu ya, karena di 45 begitu indahnya. Di sekolahnya gitu ya Pak ya. Dan saya bersyukur dengan pola semacam itu kita bisa melihat fasilitas di SMP 45 tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Ketika kita masuk dari gerbang utara pertama, di anak tangga pun seperti itu, sama. Dan hampir
tiap hari saya kontrol, saya punya pola manajemen kosong kelas kosong. Jadi tidak ada kelas yang kosong. Saya mencoba seperti itu. Jadi sekali Bu Nur, kita mencobakan praktek baik yang saya gunakan adalah pola proses, mengedepankan proses dengan latar belakang tanggung jawab pribadi masing-masing. Dan ini saya terapkan itu dengan unsur keluargaan, dan sampai sekarang itu sudah berjalan dan insya Allah akan makin berkembang. Ya, karena ada yang bilang ya proses tidak mengkhianati hasil gitu. Betul. Ya, kayak gitu ya. Baik Pak. Nah, ketika Bapak menjalankan itu semua, Pak, ada nggak tantangan gitu? Tantangan apa nih Pak yang Bapak paling merasakan? Aduh, ini sangat berat nih bagi saya. Atau tidak ada sama sekali tantangannya? Oh enggak, kalau tantangan pasti ada. Oke. Tidak mungkin satu kelas punya kemampuan yang sama. Tidak mungkin satu kelas punya pengetahuan yang sama. Tidak mungkin satu kelas punya keinginan yang sama. Sama, saya juga merasakan. Tidak mungkin dalam satu sekolah ini dengan jumlah 45 guru karyawan memiliki satu pola yang sama. Pasti ada yang sedikit males. Pasti ada yang cuek. Ya. Nah, hal-hal semacam itu saya menganggap sebuah kewajaran. Tapi tentu saya menggunakan satu pendekatan kekeluargaan. Diajak bicara baik-baik, saya main ke rumahnya, kemudian sekali-kali kita bisa makan bareng. Ternyata pola-pola seperti itu sederhana tapi berdampak positif. Dan saya melihat karena cara-cara itu saya gunakan, tidak ada guru dan karyawan di sini takut dengan saya, tapi biasa, akrab, bahkan anak-anak juga sama. Saya lihat tidak ada anak-anak takut di sini, walaupun di sini kan 45 jelas. Masuk ke 45 gampang, sangat sulit, keluarnya kan mudah. Dan saya tegaskan itu, di 45 itu keluar mudah ya, tapi masuknya sulit. Anak-anak udah pada ngerti. Dan bisa di sini itu hitungan menit bisa dikeluarkan. Saya sudah mencoba itu. Jadi artinya hal-hal semacam itu tantangan buat saya, termasuk dengan anak-anak juga sama. Dan sekali lagi semuanya berproses. Nggak mungkin semuanya sama, tidak. Itu sudah sunatullah, ada perbedaan, beda karakter dan lain sebagainya. Dan itu bagian saya bagaimana memproses, memanage SMP 45 jauh lebih baik. Barangkali itu. Baik, Pak. Kalau nggak salah, saya sering sekali mendengar kata-kata Bapak itu, kita melayani atau berinteraksi dengan orang lain itu adalah dari hati, dengan hati. Tapi tidak sesuka hati. Itu yang selalu saya catat Pak, untuk sebagai inspirasi saya gitu ya Pak ya. Nah, mungkin udah di akhir pembicaraan nih Pak. Kira-kira nih Pak, pesan Bapak nih untuk para siswa dan juga Bapak Ibu guru mungkin di SMP Negeri 45 Jakarta atau masyarakat luas, apa kira-kira nih Pak pesan untuk mereka supaya mereka bisa menjadi orang yang sukses, minimal apa yang Bapak ceritakan tadi menjadi inspirasi mereka Pak? Saya pikir sama ya, guru murid dan sama. Satu, jangan mengeluh, hadapi keluhan itu. Yang kedua, jangan menunda. Satu hal yang saya paling tidak suka, entar. Satu hal yang saya paling tidak suka, nanti ya, tahu ya. Menunda pekerjaan itu paling yang saya tidak suka, dan saya tidak kenal rumus itu. Jadi sekali lagi, ingat, hidup itu pilihan. Dan ingat, karena hidup adalah tantangan, hidup harus menyelesaikan masalah. Jadi selesaikan masalah yang ada dengan sebaik mungkin dan tangani dengan bijak, tidak emosional. Saya pikir itu dulu. Oke, terima kasih Bapak. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Sata. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa Bapak Sata memesankan pada kita untuk menghadapi sebuah tantangan, bukan lari dari tantangan itu ya Pak ya. Baik, di ujung bincang kita hari ini, sebagai host mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk selalu semangat ya untuk meraih prestasi atau kesuksesan kita. Tidak boleh menyerah, harus berkomitmen dan juga disiplin. Demikianlah perbincangan kita hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Dari saya Nur Aini sebagai host di sini, mohon undur diri, sampai jumpa di edisi berlian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.